Halo guys, kembali lagi dengan aku Dayu dalam tema mitos mistis. Ya, of course kalau mitos mistis berarti aku bakal cerita tentang mitos-mitos serem di sekitaran kampus. Nah, sebelumnya aku pengen tanya nih ke kamu. Kamu tahu nggak sih kalau Universitas Gadjah Mada atau yang biasa kita kenal dengan UGM itu menyimpan banyak cerita horor di sekitar kampusnya yang boleh dibilang masih dipercaya hingga kini. Kalau tahu, langsung drop komen apapun yang kamu tahu kisah horor di UGM di bawah ini. Sebenarnya aku juga nggak tahu sih ini tuh benar atau cuma hoax, tapi ternyata kisah ini tuh sangat populer di kalangan mahasiswa UGM. Penasaran kan apa aja mitos serem itu? Ya langsung aja disimak video ini. Oh ya, jangan lupa sebelum mulai di like, komen, dan subscribe channel ini supaya kita lebih semangat uploadnya. Oke, kita akan mulai dari mitos yang pertama, yaitu mitos larangan berfoto di depan gerbang utamanya UGM. Ayo, siapa yang udah pernah dengar kalau mahasiswa UGM itu sangat amat dilarang untuk berfoto di depan gerbang utama UGM. Jadi, kamu yang udah pernah datang ke UGM, yang udah pernah datang ke Jogja, pasti tahu banget icon apa yang ada di UGM. Iya bener, icon yang ada di depan gerbang utama UGM. Ini tuh sangat unik, sangat sangat harus diabadikan gitu kan. Kalau misal untuk kalian yang masih SMA, biasanya foto-foto dulu di situ, kenang-kenangan gitu kan. Tapi lain hal untuk mahasiswa UGM ini jadi mitos larangan yang sangat amat tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa UGM. Kenapa? Karena ada mitos mengatakan bahwa bagi mahasiswa UGM yang berfoto di gerbang utama tersebut, maka ia akan dikutuk untuk menjadi mahasiswa abadi. Serem banget ya, ini serem sih untuk mahasiswa, serem banget. Siapa pula yang ingin jadi mahasiswa abadi ya kan? Gila sih. Aduh, nggak mau, aku mendingan gak usah foto. Nah, tapi buat mahasiswa UGM kayaknya kalau mau foto di situ habis wisuda aja gitu ya, fotonya baru di situ. Ya, berlanjut ke mitos yang kedua, yaitu cerita tentang Mbak Rohana, si penunggu jembatan perawan UGM. Ada yang pernah lihat Mbak Rohana? Kebetulan Dayu juga kuliah di Jogja, tapi bukan di UGM, jadi Dayu sendiri nggak pernah lihat Mbak Rohana. Tapi di sini jadi ceritanya tentang sosok Mbak Rohana. Nah, Mbak Rohana ini diceritakan itu suka menampakkan diri di jembatan perawan, atau yang biasa dikenal yang orang-orang tahu tuh jembatan perawan adalah jembatan yang menghubungkan Fakultas Pertanian dan Kedokteran Hewan. Perawan, pertanian dan kedokteran hewan. Iya kali mungkin gitu ya. Nah, jadi ceritanya tuh si sosok Mbak Rohana ini dulunya merupakan mahasiswi yang gak berhasil lulus lantaran terkendala saat mengerjakan skripsi. Jadi dia punya masalah saat mengerjakan skripsi. Nah, ketika ia menampakkan diri, Mbak Rohana ini Mbak Rohana ini of course perempuan tapi berkerudung. Jadi cara menampakkan dirinya itu jalan di jembatan perawan itu, terus nggak lama setelah jalan dia akan melompat dari jembatan tersebut. Jadi itu menunjukkan kronologi kematiannya, dimana ia itu bunuh diri di jembatan tersebut. Nah, jadi buat kamu mahasiswa UGM yang pernah melihat sosok ini, pasti mungkin kronologinya sama ya. Jadi hati-hati kalau kamu lagi lewat jembatan perawan, terus tiba-tiba ada perempuan berhijab jalan sendirian terus lompat lagi. Aduh, gimana? Apakah kamu kalau akan menemukan
sosok ini apakah kamu akan sapa atau kamu lari terbirit-birit? Komen di bawah. Oke, lanjut ke mitos yang ketiga. Nah, mitos yang ketiga ini sebenarnya nggak beda jauh dari mitos yang pertama, karena sosoknya cerita masa lalunya, kronologinya hampir sama. Bedanya kalau Mbak Rohana ini adalah penunggu jembatan perawan UGM yang biasa menunjukkan sosoknya di jembatan perawan UGM. Nah, kalau Mbak Yayu ini adalah mahasiswa abadi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Kronologinya hampir sama, jadi Mbak Yayu ini dulu juga mengerjakan skripsi, namun saat proses awal skripsi, saat ia mengajukan proposalnya, dosennya itu seringkali menolak proposalnya. Akhirnya membuat Mbak Yayu stres, hilang akal, nggak ngerti lagi harus berbuat apa. Saking stresnya, akhirnya Mbak Yayu memutuskan untuk bunuh diri. Caranya cukup tragis sih, karena Mbak Yayu ini kayak Mbak Yayu ini tuh loncat dari lantai atas gedung Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, sehingga menyebabkan ia tewas. Ngeri juga sih, aku nggak pernah kebayang gitu orang kalau bunuh dirinya lompat tuh pikirannya, maksudnya kayak mikir apa sampai ia berani melakukan hal seperti itu. Aku juga kayak deg-degan, kayak bayanginnya tuh deg-degan sendiri. Nah, sampai akhirnya ia tewas dan gentayangan di sekitaran Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Sebenarnya serem juga sih, karena yang namanya hantu ya, bunuh diri, terus kita tahu kronologinya gitu, terus tanpa disengaja kita ketemu gitu, pasti kan serem banget gitu. Apalagi buat kamu yang kuliah di situ, apakah kamu pernah bertemu dengan sosok Mbak Yayu ini? Boleh komen di kolom komentar, pernah atau enggak, dan gimana rasanya bertemu sosok ini. Jangan lupa komen ya. Ya, dan inilah mitos yang terakhir atau mitos yang keempat ini tentang Menir Joseph, si penunggu rektorat UGM. Pasti kamu yang kuliah di Jogja, pernah di Jogja, pasti tahu dong gedung rektorat UGM itu yang besar banget, yang tamannya seluas alaihim gitu ya, yang besar banget, di Jakal, yang gitu dah, pokoknya banyak lampu-lampunya. Sebenarnya asik sih ya di situ kalau untuk wifi-an, ngerjain tugas. Nah, tapi kamu bakal mengurungkan niat atau berpikir berkali-kali setelah mendengar cerita ini. Jadi, sosok yang cukup melegenda di UGM ialah sosok si Menir Joseph ini. Jadi sosok ini tuh sering banget nampakin diri di gedung rektorat UGM. Wujudnya itu seperti pria Belanda dengan perawakan kurus dan tinggi. Nah, sosok ini pun termasuk penunggu lamanya UGM. Jadi dikabarkan dari desas-desus orang-orang situ, yaitu suka banget nampakin diri dari tahun 76. Wah, 76 itu lama banget loh guys, lama banget, aku aja belum lahir gitu ya. Nah, jadi dulu itu Menir Joseph itu kayak nama panggilannya Akademika UGM kepada si penunggu ini, karena suka bergentayangan gitu di beberapa tempat. Kadang kelihatannya di Fakultas Filsafat, di Geografi, di Fakultas Psikologi. Nah, terus nampakinnya ini sosok itu saat ketiga fakultas itu masih melakukan perkuliahan di gedung pusat. Nah, jadi waktu tiga fakultas itu masih ada di gedung pusat, nah suka tuh dia keliling di tiga fakultas itu. Nah, menurut mitos yang beredar, si Menir Joseph ini tuh kadang kali menampakkan diri itu dengan cara membuka tutup pintu gedung pusat gitu, buka tutup,
bak gitu, buka tutup, dan bahkan suka membolak-balikan buku yang ada di gedung tersebut. Tau kan kalau misalnya suara buku dibolak-balik tapi nggak ada orang itu serem banget kan, kayak serak tapi nggak ada orang itu gila, merinding sih aku denger cicak aja aku merinding, fix ini serem. Nah lanjut, tadi setelah membolak-balikan buku, pasti serem banget ya kalau kamu misalnya sendirian terus tiba-tiba dengar suara buku dibolak-balik padahal nggak ada orang, itu kan pasti ya serem banget sih, merinding fix. Nah jadi ceritanya ini bermula mulai terkenal tuh tahun 90-an. Nah jadi ceritanya waktu itu tuh ada 2 orang mahasiswa geofisika UGM lagi ngakunya pernah ngeliat nih sosok ini. Ceritanya mereka itu lagi internetan di gedung rektorat tersebut. Tahu kan gedung rektorat tuh bagus banget. Iya kalau aku waktu itu belum tahu si Menir Joseph ini, mungkin aku akan berpikir hal yang sama karena udah gedungnya bagus, nyaman, terus mungkin internetnya pasti kenceng, namanya gedung rektorat ya kan. Nah saat mereka asik tuh lagi sosmedan tiba-tiba datang seorang pria itu udah agak tua gitu, terus duduk nih samping mereka. Nah waktu itu salah satu dari mereka itu ngambil pulpennya yang jatuh, terus tiba-tiba ngelihat kaki si pria yang datang itu nggak napak di lantai guys, akhirnya tiba-tiba dia langsung pergi dengan alasan ya udah malam disuruh pulang sama keluarganya. Nah pas nyampe rumah, si mahasiswa udah nyampe rumah itu bilang lewat SMS ke temennya, suruh ngasih tahu ke temennya alasan sebenarnya pulang gitu. Nah setelah baca SMS itu, mahasiswa yang satunya yang masih di situ sama si Menir Joseph ini melakukan hal yang sama. Jadi benar-benar menjatuhkan pulpennya, terus ngelihat masih ini bener nggak sih apa yang diomongin temennya gitu kan. Akhirnya pas ngelihat tiba-tiba bener lah bahwa kaki si pria tua ini itu nggak napak guys, nggak napak di lantai. Nah, itu kan makanya kenapa sekarang kita kalau misalnya mastiin itu hantu atau orang napak atau enggak kakinya, yaitu bermula dari situ. Nah pas tahu dengan mata kepalanya sendiri, si mahasiswa yang ditinggal temennya itu pun kaget, kayak shock gitu, pasti kan udah tinggal sendiri, ditinggalin, terus sama setan ternyata ditinggalinnya. Akhirnya dia tetap tenang, tetap ngerapihin barangnya pelan-pelan. Nah waktu dia pengen pulang, dia pamit, ini sih pak pulang dulu ya pak, entah pamitnya gimana, pokoknya intinya dia pamit dulu sama si bapak tua ini. Nah gak disangka-sangka guys, itu dijawab sama bapaknya, terus ngomongnya gini, udah malam apa masnya sudah tahu? Udah malam atau masa sudah tahu? Udah malam atau masa sudah tahu? Jadi pamitnya kayak pak permisi udah malam saya pergi dulu atau gimana. Terus dijawab sama bapaknya, udah malam apa masa sudah tahu? Gila, diceritainnya pas ngomongan pria itu jawab, si mahasiswa itu langsung lari. Coba kalau kamu yang ada jadi si mahasiswa ini, apa yang bakal kamu lakuin? Please tulis di kolom komentar apa